Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Ayo segera bergabung, segera bergabung. Selamat datang saudaraku semuanya yang dirindukan surganya Allah. Waalaikumsalam Kak Indah, teman-teman. Insyaallah kita akan melanjutkan terapi. Ini bukan yang mana Kak Ahmad? Ini Samsung ya. Samsung 23. Waalaikumsalam teman-teman, selamat datang semuanya di channel Terapi Langit. Insyaallah kita akan mempraktekkan ya terapi Al-Quran sebentar lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman selalu bersemangat. Ini live pengganti nanti malam ya, karena nanti malam kita libur karena saya ada agenda. Akhir-akhir ini banyak sekali agenda dadakan ya. Mudah-mudahan besok mulai stabil lagi agendanya. Karena saya juga sedang menyusun materi untuk seminar tanggal 22 Desember teman-teman. Dan juga saya sedang ngebut ya menyelesaikan buku lunas hutang. Mudah-mudahan bisa selesai secepatnya. Ya alhamdulillah sehat selalu teman-teman semuanya. Sehat selalu, bahagia. Enak jam segini ya, betul. Atau yang pagi diganti sore aja. Saya juga kalau pagi itu berat banget, luar biasa. Enak sore sebetulnya, sudah santai, sudah beres kerjaan, tinggal bahasa Inggrisnya layah-layah gitu ya. Betul sekali Kak Babahnin. Jadi begitu selesai zikir, selesai sholat asyar ya waktu Indonesia Barat, sudah bisa langsung terapi. Bismillah. Ya Kak Nurul, ini dapat dari produsen. Barangkali teman-teman ada yang ingin kasih hadiah suaminya, itu saya sempatkan di keranjang kuning ya. Untuk malam nggak ada ruqyah karena memang kan kita pindah, malam ada agenda ya. Malam ada agenda teman-teman, sehingga saya pindah, sengaja saya pindah ini hari ini. Yuk teman-teman siapkan air. Ini kalau penontonnya sepi, kita off kan loh. Ini ngancam nih. Ya, kalau penontonnya kurang dari 300, kita ini aja ya, kita sharing-sharing santai aja ya. Ada berita heboh teman-teman semuanya yang nanti akan saya sampaikan. Nunggu saudara-saudara kita bergabung ya. Nunggu saudara-saudara kita bergabung. Nanti malam libur. Nanti malam libur karena saya ada agenda begitu. Karena ada agenda jadinya libur. Iya, jam 8 bagi sebagian orang ini sudah terlalu berat ya. Terlalu berat, ngantuk. Ya, silakan teman-teman. Ini kita masih agak santai kok. Kemungkinan nanti ruqyahnya jam 16.45 ya. 16.45. Ya, Kak Teteh Azon. Mudah-mudahan cocok ya, selamat mengkonsumsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang membutuhkan produk terapi langit nanti bisa cek di akun Coach Mufti ya. Akun Coach Mufti ini sedang live juga. Live-nya live produk ya, produk terapi langit. Seperti itu. Ya, Kak Rehana. Waalaikumsalam Kak Una Ana. Waalaikumsalam.
Siap ya teman-teman? Silakan disiapkan air, terus kemudian siapkan mushaf, ya. Oke, kita akan kembali membahas tentang kepribadian manusia. Dan mungkin dikombinasi dengan materi kuantum ruang kosong ya. Ya Kak Isna, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Ya. Kak, ini jualanku badan rasa nano-nano. Sudah berapa kali ikut terapi dan selama ini apa masalah yang dihadapi? Coba disampaikan. Kalau terlalu panjang lewat DM aja ya. Kalau setelah ruqyah itu badannya nggak enak, itu pasti biasanya bermasalah badannya. Baik karena gangguan ghaib berupa jin nasab, jin khodam, atau sihir atau ain. Sebetulnya pembahasan kita gitu-gitu aja sih. Tidak ada variasi ya. Ya, lanjutkan dulu saja. Teman-teman yang merasakan nggak enak setelah ruqyah, silakan lanjutkan dulu ya. Lanjutkan sampai benar-benar tidak ada keluhan, tidak ada sesuatu yang membuat badan nggak nyaman. Oke teman-teman, sedikit mengulang ya, sedikit mengulang. Kita akan membahas tentang satu kitab firasat ya, kitab firasat. Ini melihat kepribadian manusia. Ternyata teman-teman, ya Kak Solo, ini acara dimajukan karena nanti malam libur. Saya lupa menginformasikan tadi pagi bahwa malam ini saya ada agenda, saya juga ikut pelatihan penyembuhan ya. Jadi karena acaranya malam dan tidak bisa di cancel karena penting sekali, saya ajukan ruqyahnya sore ini. Seperti itu. Kak Azza ikut terapi kemarin rasa sedih. Ya, pelan-pelan diobatin dengan Al-Quran. Jadi ada seorang syekh yang kemudian ditanya oleh muridnya, wahai syekh, sebaiknya seberapa sering kita berinteraksi dengan Al-Quran? Nah, kemudian syekh itu menjawab, tergantung seberapa besarnya kadar kebahagiaan yang ingin kau dapatkan. Ya, jawab syekhnya seperti itu. Sehingga teman-teman, ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan lebih banyak, maka ya silakan teman-teman semakin banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu membahagiakan. Kalau kita benar-benar menjadikan Allah sebagai satu-satunya kekasih kita ya. Kekasih itu artinya dekat sekali kan. Dekat luar biasa. Maka kalau kita cinta dengan Allah, kalau dekat dengan Allah pasti bahagia teman-teman. Ya kan? Ini pakai permainan logika saja. Kalau kita dulu pacaran dengan pasangan kita, ya awal-awal menikah itu kan bahagia banget. Bahagia karena apa? Ya dekat, satu rumah, ya selalu bersama dengan pasangan kita. Hatinya bahagia begitu. Nah ini kekasih sejati yang mengerti keadaan kita, yang benar-benar paham kondisi kita, selalu memenuhi semua kebutuhan kita, Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita nggak bahagia, jelas ya kita jauh dari Allah gitu. Nah maka jika ingin lebih bahagia, maka ayo kita cek seberapa dekat interaksi kita dengan Allah. Kita sulit ya mencintai Allah dengan sebenar-benar cinta, itu berat loh. Karena memang Allah nggak kelihatan teman-teman. Allah nggak kelihatan sehingga kita sulit membayangkan gimana sih cara mencintai sesuatu yang tidak terlihat. Karena memang indrawi kita itu cenderung mengidentifikasi sesuatu yang kelihatan ya. Kelihatan sehingga ya banyak orang yang kemudian melampiaskan cinta yang seharusnya cinta ya semacam ghoriza ya. Ada ghorizatut tadayun. Jadi memang naluri mensucikan sesuatu, menyembah sesuatu yang jauh lebih besar itu memang ada di dalam diri manusia. Makanya kemudian orang-orang itu mengalihkan dengan jimat ya, dengan pegangan, dengan sesuatu yang dianggap
bisa melindungi dirinya pusaka, begitu teman-teman ya, dengan wafak, kemudian raja ditempel di pintu rumah, dipasang di badan, dipasang di sabuk. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu tadi, karena dia gagal melakukan pendekatan terhadap Allah, gagal mencintai Allah, dan gagal memahami hakikat cinta kepada Allah itu seperti apa. Sehingga cintanya itu salah diwujudkannya dalam bentuk ada pegangan, benda-benda. Karena manusia cenderung melihat secara indrawi ya, secara fisik. Nah, maka teman-teman jangan sampai gagal dalam mencintai Allah. Ya. Jadi caranya terus dengan ini ya, bertafakur, berpikir bahwa alam semesta ini ya ada, membuktikan bahwa Allah itu ada. Seperti itu. Ya, Kak Syafrida, terlambat, silakan push up sambil baca Al-Baqarah. Teman-teman, kita kembali membahas kepribadian ya, kepribadian melankolis. Teman-teman paham melankolis? Kalau bergantung dengan orang yang sudah telanjur kita cintai terlalu dalam gimana? Kak Kasianto. Bergantung dengan orang yang sudah terlanjur kita cintai terlalu dalam. Nah ini ya. Cinta kepada makhluk itu sebenarnya cinta yang semu, cinta yang palsu. Bukan sebuah cinta sejati. Teman-teman banyak berzikir. Banyak zikir saja, perbanyak terus zikir. Astagfirullah. Sampai benar-benar bibir kita itu kering gitu ya. Kering atau basah ya? Kalau bibir kebanyakan bicara itu basah atau kering? Ya tergantung ya. Tergantung sifat kelembaban manusia. Ini ada hubungannya dengan kepribadian nih. Kalau kepribadiannya koleris ternyata kering tuh. Ya. Jadi ini ada hubungannya. Nah, intinya teman-teman, join 3 kali maksudnya gimana? Sudah mencoba move on gagal terus. Nah, hati-hati kalau terlalu kuat. Kalau terlalu kuat cintanya itu bisa jadi ada tipu daya setan di situ ya. Karena memang ada dua penyebabnya. Ada 2 penyebab kita sulit move on dari hawa nafsu kita yang an-nafs ammaratu bisu. Jadi nafsu itu, hawa nafsu kita memang cenderung mengajak kepada keburukan. Saya juga pernah merasakan gitu ya, dulu ketika muda gitu. Memang sekarang sudah tua. sudah cukup berumur gitu. Tapi dulu ketika masa-masa sekolah ya, SMA, masa kuliah, saya merasakan berat betul ya ketika move on. Karena memang kita musuhnya itu paling tidak itu 2, teman-teman. Musuh dari diri kita sendiri, hawa nafsu yang menyuruh kepada keburukan. Terus kemudian musuh dari setan loh, khususnya jin korin ya, dan setan-setan bentuk yang lain yang ada di sekitar kita. Setan itu bukannya sekedar wujudnya jin ya, ada setan dari kalangan manusia. Mereka itu yang sudah tidak tahu malu, yang kemudian mengajak kepada keburukan, terus kemudian mengajak kepada kesesatan gitu. Nah itu juga bentuk-bentuk setan ya. Nah, kurangi coba mendengarkan musik-musik yang mellow, yang kadang kita kalau kondisi kita sedang sedih, sedang galau, kita malah makin perparah diri kita dengan mendengarkan sesuatu yang cocok dengan kondisi kita ya. Ini filmnya gue banget, ini lagunya gue banget nih. Maka teman-teman hati-hati ya, hati-hati dengan musik-musik yang justru akan memperparah kondisi seperti itu. Ya, perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Paksakan. Jam berapa mulai terapinya? Insya Allah nanti jam 16.45. 16.45 kita mulai terapi. Iya Kak Hizi, ini dimajukan karena nanti malam kita libur ya. Nanti malam libur karena saya ada agenda pelatihan. Waalaikumsalam Kak nih. Kak Rina menghilangkan sedih karena ditinggal ibu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan ibunda dari Kak Rina ditempatkan di surganya Allah, ditempatkan di sisinya yang terbaik, diampuni dosanya, diterima seluruh amal-amalnya ya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan ya. Sedih itu wajar, tetapi kalau yang berlebihan ini yang berbahaya. Di situ akan muncul
ya celah-celah pintu masuk setan membisikkan sesuatu agar kita menyesal begitu luar biasa, ya kemudian sedih begitu luar biasa. Perbanyak interaksi dengan Al-Quran dan dekati Allah sedekat-dekatnya. Allah ini sumber kebahagiaan teman-teman. Allah sumber kebahagiaan, Allah pemilik kebahagiaan. Sudah pasti kalau kita ingin dapat kebahagiaan, kita harus mendekat kepada sumber kebahagiaan itu. Semakin jauh dari Allah, semakin sedih tuh kita. Ya, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Komunikasi sama Allah aja, curhat gitu ya. Ya Allah, hamba sedih banget ya Allah, gitu ya. Hamba sedih luar biasa ya Allah, damaikan hatiku, bahagiakan jiwaku ya Allah. Seperti itu. Yang harus disiapkan air, terus kemudian mushaf, kemudian buka pintu dan jendela. Ya Kak Arsyila, silakan ditambah airnya, disiapkan. Beberapa kali live nggak bisa ikut Kak Marsi, ya kena hukuman push up. Teman-teman, ini saya dapat kiriman ya dari produsen bagi teman-teman yang menghendaki untuk ngasih hadiah sama suami ya, biar suaminya makin keren di sisi Allah. Yuk, usahakan setiap sholat itu pakai baju khusus ya, khusus untuk sholat. Nah ini sengaja saya sematkan di keranjang kuning ya, etalase 4 teman-teman. Ya Kak Solo, yuk Kak Solo, mumpung sebentar lagi Ramadan ya, sambut Ramadan, atau bisa kasih hadiah untuk orang tuanya, kasih hadiah untuk suaminya gitu ya. Asal jangan kasih hadiah untuk suami orang. Bahaya. Walaupun mungkin niatnya baik ya, tapi rentan sekali loh interaksi antara lawan jenis, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah ya. Adem enak ya, ini kalau nggak adem saya nggak mau pakai. Karena ini nyaman loh asli ya. Ini hanya sekitar berapa ya, masing-masing akun beda-beda sih, ada yang 70, 80 begitu. Sebentar. Ya, Kak Tini Tangerang hadir, selamat datang. Kak Lina, rumah tangga dikirim sihir sama tetangga yang iri. Tahu dari mana? Jangan nuduh dulu ya. Jangan menuduh aneh-aneh terhadap tetangga yuk, hati-hati tuh. Kecuali benar-benar buktinya sudah kuat, tetangga ngaku, aku berhasil nyihir kamu. Dan sihir itu nggak mudah loh teman-teman. Baru-baru ini, waalaikumsalam Kak Eli, baru-baru ini kan ada konten viral ya. Oh, suka buang buhul ke sungai, kelihatan langsung ya. Taunya buhul, sudah ketemu buhulnya, ya tinggal buhulnya dibakar. Seperti itu. Suami sering dikasih baju sama janda. Allah Akbar, ya rezeki itu. Cuma kan kadang ada aneh-aneh ya Kak Izura ya. Ya, yang menemukan buhul berkali-kali. Coba begini, yang pertama kalau setiap kali ketemu buhul, silakan dibakar buhulnya. Terus kemudian bentengi diri dengan ayat kursi. Ayat kursi baca pagi sore, terus kemudian sebelum tidur. Karena buhul itu ikatan sihir yang dikirim oleh seseorang. Tapi kan buhul begini, cara menyihir teman-teman ya, cara nyihir itu ada 2. Nih, saya kasih tutorial sihir nih. Saya kasih tutorial sihir. Sihir itu, sudah larut ya. Oke, jadi begini, nanti dibentengi. Coba ya, nanti coba kita hancurkan bareng-bareng dengan perantara ayat-ayat Allah. Tutorial sihir ada 2. Ada sihir yang sifatnya dia dengan memasukkan makanan, ya, masukkan makanan ke badan kita. Buhul itu macam-macam, intinya dia ikatan sihir, bisa bentuknya, komponennya itu benda yang sering dipakai oleh korban atau bagian tubuh korban, entah itu kukunya atau darahnya atau rambutnya begitu ya, atau pakaian yang sering dipakai terus kemudian ditanam atau dijadikan media sihir seperti itu. Nah, itu pakai media benda atau bagian tubuh korban. Nah, ada yang kemudian lewat makanan yang kemudian dimakan, atau mungkin lewat asap ya, makanan yang kemudian dibacakan mantra-mantra seperti itu. Nah, maka kalau untuk menghindari seperti itu ya, sebisa mungkin kita memang berhati-hati di dalam menjaga anggota badan kita. Misalkan buang kuku gitu ya, pastikan betul-betul tersembunyi. Kalau ada rambut
kita potong rambut. Ini perhatikan teman-teman. Karena kalau sudah musuh ini biasanya memang mengintai, melihat kondisi yang tepat gitu ya. Kondisi yang tepat saat kita lengah begitu. Nah, dan yang paling penting teman-teman, yang paling penting itu bentengi diri dengan ayat-ayat Allah. Kalau kita sudah punya benteng perlindungan, insya Allah nggak mempan kok sihir itu. Dan nanti kalau kita rutin ya terus melakukan ruqyah, sihirnya itu balik kok. Ya, balik kepada yang mengirimkan. Waalaikumsalam Kak Arlis, Kak Ira. Mereka iri karena ekonominya di bawah. Jadi rumah tangga keluarga sampai dikirim. Sampai segitunya ya. Tapi sebisa mungkin ya, sebisa mungkin tetap dimaafkan, biarkan Allah nanti akan membalas ya. Foto bisa dijadikan buhul, bisa ya. Kalau foto bisa dijadikan media sihir. Dengan melihat foto terus kemudian biasanya nama dan weton seperti itu. Waalaikumsalam Kak Ni. Iya, terapinya maju ini ya teman-teman. Untuk malam nanti libur ya. Yuk siapkan air, kita ngobrol santai ya teman-teman ya. Ngobrol santai, saya sambil membaca komentar teman-teman. Acaranya sekarang Kak Turs ya, acara apa nih? Terapi ruqyah? Iya, sekarang. 4 kali terapi sudah mulai nyaman, Mai Hakim. Ya alhamdulillah ya. Kalau teman-teman merasakan manfaat, saya ikut bahagia. Dan rutin zikir pagi petang. Iya, betul sekali Kak Indah. Itu bisa membantu ya, menjadi benteng. Oh ya teman-teman, ada satu berita yang heboh. Jadi teman-teman nanti jangan kaget ya. Kalau misalkan suatu saat melihat sebuah postingan, baik di grup ataupun sebuah VT yang di situ menyebut terapi langit atau saya sebagai praktisi ruqyah yang sesat dan menyesatkan. Alhamdulillah, saya mendapatkan laporan dari salah satu member terapi langit ya, bahwa saya ini sedang menjadi trending topik teman-teman. Jadi menjadi trending topik di sebuah grupnya grup Ruqyah Syar'iyah. Di situ jelas mencantumkan akun TikTok saya terapi langit dan menyebutkan nama saya, dan di situ ya menuduh bahwa saya sesat. Saya sesat, ruqyahnya bukan ruqyah syar'iyah. Terus kemudian bahkan sampai dituduh saya seorang dukun. Allahu Akbar. Saya dituduh seekor dukun teman-teman. Jadi nggak apa-apa sih. Jadi saya nggak marah, nggak emosi. Jadi justru ini sebagai sebuah bahan renungan. Ya, bahan renungan bagi diri saya. Barangkali ada sesuatu yang menyesatkan. Ternyata ada 2 teman-teman. Ada 2 penyebab kenapa saya dituduh dukun. 3 nih. 3 kenapa saya dituduh dukun ya. Nanti saya berharap malah ada video TikToknya. Saya berharap ada video TikTok yang kemudian menyebutkan secara detail sisi perdukunan saya itu di mana gitu. Dan alhamdulillah kalau sampai viral nanti saya bisa balas ya. Saya bisa balas VT-nya dengan klarifikasi. Jadi serius, ini bukan perkara yang remeh-temeh ya. Jadi di situ sampai memperingatkan, semoga saudara kita kaum muslimin yang pernah mengikuti terapi langit bertaubat kepada Allah ya, dan sebaiknya ditinggalkan terapi langit. Ruqyah di channel ini sebaiknya ditinggalkan. Nah, saya agak ngeri-ngeri gimana ya, karena menuduh sebagai seorang dukun kan itu kafir teman-teman. Sama saja menuduh kita kafir ya. Dan ngerinya kalau memang tidak terbukti bisa kembali kepada yang melakukan, yang menuduh. Nah, jadi tuduhannya ada 3. Ada 3 bukti ya. Yang pertama ini saya sampaikan sekaligus ya sebagai sebuah forum tabayun, klarifikasi. Yang pertama konten saya, teman-teman nanti cek konten saya. Jadi ini lucu banget. Teman-teman tahu konten yang tebak binatang, tebak angka, yang kemudian saya berhasil menebak gajah. Tahu teman-teman? Coba kalau belum nonton, coba cek konten saya yang silakan pikirkan satu angka 1 sampai 9. Sudah?
Terus kemudian silakan tambah 2 bagi 3 dan seterusnya. Hingga kemudian saya menyebutkan, Anda lagi mikirin gajah kan gitu. Nah itu ternyata Allah Akbar. Aduh lucu ya. Jadi dianggap saya itu bisa membaca pikiran. Saya dianggap bisa membaca pikiran. Terus kemudian iya semua angka ya hasilnya pasti huruf G. Tapi kan ada gorila juga. Ada apa tuh selain G. Jadi saya dianggap bisa membaca pikiran orang tuh kan, bisa, padahal itu rumus. Nah, ada konten belakangnya yang nggak ditonton gitu loh. Iya, ada yang nebak gorila juga gitu loh. Nah, saya tuh intinya bukan pada permainannya, tetapi pada akhir, coba teman-teman yang nonton cuma depan, coba nonton belakangnya. Belakangnya itu ada loh ibroh atau pelajaran yang saya sampaikan dengan tebak-tebakan, ya. Belakangnya ada, saya sebutkan tuh, kenapa sih harus main tebak-tebakan? Karena itu metode saya, teman-teman. Itu metode saya di dalam menjaring ya kaum muslimin netizen yang nggak suka ngaji. Ayo belajar dulu lewat permainan, begitu ya. Iya, bicara takdir di situ, bicara takdir. Saya sedang bahas takdir waktu itu ya. Terus kemudian ayo teman-teman yang nggak suka ngaji nonton dulu permainan ini. Karena memang netizen TikTok kan rata-rata sukanya dengan hiburan. Makanya kemudian konten-konten saya awalnya diawali dengan hiburan seperti itu. Nah itu satu. Terus kemudian tuduhan yang kedua, ya. Tuduhan yang kedua, kenapa saya dikatakan dukun, kenapa saya dikatakan sesat? Karena saya memiliki titel saya itu CHT, teman-teman. CHT ada yang tahu? CHT itu Certified Hypnotherapist. Certified Hypnotherapist. Dan semua peruqyah syar'iyah itu sepakat bahwa hipnosis beda dengan hipnotis ya. Kalau hipnotis ini adalah orangnya, kalau hipnosis ini adalah ilmunya. Nah, semua peruqyah syar'iyah itu sepakat bahwa ilmu hipnosis sesat, berpotensi mengundang gangguan jin. Apakah saya setuju? Setuju, teman-teman. Saya sangat setuju bahwa ilmu hipnosis ini mengundang gangguan jin. Berbahaya sekali. Jangankan belajar hipnosis, kita ngelamun aja, pikiran kosong, ngelamun gini ya. Itu bisa gangguan jin tuh masuk ke dalam badan, ya. Bisa masuk ke dalam badan. Ini nanti setiap ruqyah saya sampaikan aja deh, biar banyak teman-teman yang nggak gagal paham ya. Jadi ilmu hipnosis ini setuju sekali. Ini mengundang gangguan jin, berpotensi mengundang gangguan jin dan berbahaya sekali. Lalu kenapa saya menggunakan titel CHT? CHT itu titel untuk ahli hipnotis, ya, ahli hipnotis yang sudah tersertifikasi secara resmi di lembaga hipnosis, ya. Lembaganya banyak sebetulnya. Tapi intinya CHT itu adalah Certified Hypnotherapist yang kemudian sampai detik ini masih saya pakai titelnya tetapi nggak saya pakai ilmunya. Ya teman-teman, saya pakai titelnya tetapi saya nggak pakai ilmunya. Kenapa saya nggak pakai ilmunya? Ya karena saya sepakat hipnosis itu mengundang gangguan jin dan berbahaya. Gitu ya. Lalu kenapa dipakai titelnya? Karena titel CHT itu masih sampai saat ini sudah banyak orang awam yang tahu tentang titel CHT ya. Titel CHT, enggak, Kak Desta, kita punya prinsip. Jadi gini, banyak orang awam yang mereka sudah paham tentang CHT dan itu menaruh kepercayaan, ya. Jadi saya ingin masuk di celah itu, biar orang awam itu tahu bahwa saya memang kompeten, begitu ya. Nah, sehingga ketika mereka masuk ke dalam lingkup terapi langit, ya, karena menganggap saya sebagai ahli hipnoterapis, nah saat itulah saya masuk mulai menjelaskan. Dan saya lebih paham tentang hipnosis. Karena apa? Karena saya sudah menekuninya dahulu. Ya, ibaratkan kita belajar ilmu copet, tetapi kan nggak dipraktekkan. Belajar ilmu copet itu boleh, biar apa? Biar nggak kecopetan, begitu ya. Biar nggak kecopetan. Nah, maka kemudian saya sudah memahami, oh ternyata
hipnosis ini seperti ini, celahnya begini. Oh, kenapa bisa kemudian ada celah gangguan jin masuk? Nah, disitulah kemudian ketika orang awam masuk dan bergabung di komunitas kita, kemudian baru kita jelaskan ya sisi penyimpangannya di mana. Lagi pula, ini adalah ilmu dunia yang pada zaman Rasulullah itu belum ada. Zaman Rasulullah belum ada ilmu-ilmu istilahnya ya, secara istilah itu belum ada. Tetapi dasarnya, basicnya itu KJJ kalau suka silahkan check out di Keranjang Kuning. Sengaja ini saya ya. Untuk sholat ya, sholat itu khusus, harusnya baju khusus. Jadi silakan etalase nomor 4. Nah betul, untuk jaga-jaga agar tidak terkena. Jadi hipnosis secara dasar itu begini teman-teman. Hipnosis dasar misalnya kita main handphone ya. Kita dipanggil sama pasangan kita. Halo mas, woi. Kita nggak dengar. Nah itu hipnosis sebetulnya. Hipnosis level dasar. Karena apa? Karena kita terlalu fokus pada satu hal, kemudian sehingga kita tidak bisa mendengar yang lain. Nah dari situlah orang-orang barat kemudian mengembangkan menjadi hypnobirthing, ya hipnosis untuk masalah kelahiran biar tidak merasakan sakit. Terus kemudian ini saya juga tidak sepakat, ya. Kak Heri kalau minat etalase nomor 4 ya. Jadi hypnobirthing itu melahirkan tanpa rasa sakit. Saya nggak sepakat. Karena rasa sakit itu sebagai sebuah anugerah sebetulnya, ya, sebuah anugerah sebagai seorang ibu, dan disitulah pahala luar biasa. Terus kemudian ada hipno macam-macam lah. Nah ini saya juga nggak sepakat semua, dan saya sudah mengkajinya. Nah terus kemudian alasan berikutnya kenapa saya dituduh sebagai seekor dukun, seekor dukun sesat menyesatkan begitu ya. Apalagi ya, kok saya lupa. Jadi dari mulai konten. Terus kemudian, oh iya satu lagi, ini teman-teman, saya, Kak Mai Hakim, garam ruqyahnya sebaiknya untuk mandi dulu ya. Untuk warung perlu dicoba sebetulnya, tapi kalau untuk mandi kan kita dilihat dari sisi medisnya, menyehatkan seperti itu. Enggak sebiji aja, maksudnya sebiji, oh iya sebiji dukun. Jadi gini teman-teman. Nah, ini banyak orang gagal paham terhadap kitab firasat. Ya, kitab firasat ini banyak orang gagal paham. Jadi mereka menilai, wah ini kitab yang menyesatkan. Padahal teman-teman, ini dipelajari Imam Syafi'i loh. Imam Syafi'i itu beliau mengkoleksi kitab-kitab firasat, ya, dari negeri Yaman waktu itu. Jadi ini jadi begini, dianggap menghina ciptaan Allah. Karena di sini memang gini teman-teman, ilmu membaca sifat dan karakter manusia dari bentuk tubuhnya. Nah, itu dianggap menghina Allah. Karena apa? Ciptaannya yang misalkan karakter orang, fisik orang yang berfisik menyerupai orang jahat, itu wataknya cenderung jahat. Ya, disebutkan dalam kitab ini. Jadi orang yang penampilannya, mukanya cenderung seolah seperti orang jahat, biasanya wataknya itu jahat. Nah, tetapi di sini ada disclaimer, ya, tidak sepenuhnya mutlak, dan ini dipelajari ulama-ulama terdahulu, teman-teman. Ya, ulama-ulama terdahulu ini mempelajari kitab firasah ini, dan pakar ruqyah syar'iyah kita kenal semua ya, Ustadz Faizar ini juga membahas ini loh. Coba teman-teman nanti searching ya di channel YT, cari saja kitab firasat gitu. Ini banyak, kemudian ada Gus Baha membahas ya, Ustadz Faizar membahas. Nah ini kok bisa gagal paham, ini dianggap kitab sesat itu gimana gitu. Mungkin ya barangkali ngajinya kurang jauh gitu ya, dan mungkin belum kenal ya, belum memahami sejarah Islam bahwa ulama-ulama terdahulu itu memang mempelajari ini karakter manusia dari bentuk tubuhnya, walaupun tidak mutlak. Nah, tidak kemudian satu ciri-ciri kemudian fix, wah ini hidungnya mancung ke dalam berarti dia orangnya begini-begini. Enggak, tidak cukup dengan satu tanda-tanda, tetapi memang butuh beberapa tanda-tanda gitu ya. Garam ruqyah kok bisa cair? Ya memang semua garam pun kan bisa cair ya. Oke, yang butuh kitabnya itu di etalase nomor 1 ya teman-teman, di etalase nomor 1. Silakan. Oke, kita mulai ya, karena sudah jam 16.43, di beberapa daerah ada yang mungkin sudah maghrib.
Oke, silakan teman-teman siapkan air. Saya izin minum dulu ya. Bismillah. Oke, kita mulai. Oh ya, satu lagi, saya dituduh bisa membaca pikiran, saya dituduh mengajarkan menyimpan jimat. Ya Allah, bukankah selama ini saya minta teman-teman ngelepas jimat ya? Melepas jimat, jangan bergantung kepada jimat, musnahkan jimat. Kok bisa-bisanya saya dituduh mengajarkan untuk menyimpan jimat, dari mana ya? Nggak habis pikir ya. Ya, sekaligus buat bahan introspeksi sih. Ya, barangkali memang ada kesalahan dalam diri saya. Bismillah. Ya, teman-teman. Ya, Kak Wardani, berikan untuk ini Kak Wardani. Berikan untuk kalau perempuan, berikan untuk suaminya gitu ya. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Ayo teman-teman, kita bacakan terapi dengan media telur. Nah, itu penipuan Kak ini. Itu penipuan. Nggak bisa, itu dukun penipu. Terapi dengan media telur, media misalkan kelapa ya. Air mentah dicampur garam. Nah, ini Kak Yeni, ini ada perselisihan. Kalau soal garam itu ada perselisihan memang. Di kitab Wiqayatul Insan minal jinni wasyaiton itu ada di situ disebutkan penyimpangan ruqyah adalah dengan menggunakan garam. Tetapi Ustadz Faizar itu menggunakan garam untuk meruqyah rumah. Jadi saya masih 50-50 ya. Masih ya tengah-tengah lah. Tergantung kondisi. Kak Tutik, ayo bisa di etalase ya, nomor 4. Etalase nomor 4 seperti itu. Untuk hadiah suaminya, untuk hadiah orang tuanya gitu ya, dipakai khusus untuk sholat, insya Allah nyaman sekali dan jadi spesial sholat kita. Kita menghadap pejabat saja, menghadap Pak Lurah, Kepala Desa, Gubernur aja pakai baju yang rapi ya kan. Masa menghadap Allah, sholat pakai bajunya asal-asalan, ya belikan untuk suaminya. Yang suaminya malah sholat, masih berat sholat ke masjid, coba hadiahkan dulu. Ya, hadiahkan baju yang spesial. Mas, ini hadiah baju dariku begitu. Nah, mudah-mudahan nanti terketuk hatinya. Karena hadiah itu bisa meningkatkan rasa cinta. Oke, kita mulai ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiupkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. Kak Yeni, untuk mandi nggak apa-apa, dicampur garam nggak apa-apa. Kalau untuk mandi secara medis bagus ya, penelitian air dicampur dengan garam. Waalaikumsalam Kak Dewi, selamat bergabung. Kemudian kita baca doa perlindungan dari perkara syirik ya, karena kita mungkin tidak tahu, tidak sadar pernah berbuat syirik. Ayo kita baca doa berikut ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kak Ais, komentar tidak perlu dimatikan, cukup digeser agak tengah dikit. Tengah-tengah handphone geser ke kanan, itu komentarnya hilang nanti. Boleh Kak Aris, silakan pakai air mineral kemasan ya. Tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. Ayo teman-teman, kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Tiupkan ke air. Kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Kemudian Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Kemudian kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan. Yuk teman-teman silakan letakkan dulu. Ya. Letakkan dulu kemudian kita baca ikrar ya. Ikrar. Yuk kita berdoa. Ikuti doa saya, bacaan yang saya ucapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang menguasai hati kami ya Allah. Engkau yang menguasai alam semesta ini ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Hancurkan segala macam gangguan, penyakit di badan kami ya Allah. Baik itu medis ataupun non medis. Baik gangguan ain, sihir, gangguan jin khodam atau jin nasab atau gangguan bentuk lainnya ya Allah. Hancurkan ya Allah dengan perantara ayat-ayat-Mu. Ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan orang-orang di sekitarku, khususnya keluargaku dan leluhurku. Jika selama hidupnya mereka berbuat kesyirikan, menyekutukan-Mu ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Jika ada peninggalan mereka berupa jimat, rajah, wafak, pusaka, atau apapun itu, termasuk buhul-buhul yang ditanam atau disimpan di tempat yang hamba tidak ketahui ya Allah. Ya Allah, dengan ayat-ayat-Mu ya Allah, hancurkan ikatan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke air, kemudian tempelkan di dada dan perut seperti ini teman-teman. Yuk, yang mual, yang muntah silahkan dimuntahkan ya. Kita baca dua ayat terakhir Al-Baqarah 285 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tiupkan ke air. Tarik atas teman-teman sampai di dada. Kita baca surat Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan ke badan, lancar ya teman-teman, lancar, jaringannya lancar. Tiupkan ke air, bismillah. Ya teman-teman, tarik ke atas, ucapkan ukhruj ya aduwallah, batuk-batukan. Ukhruj ya aduwallah. Silakan teman-teman, mulai dari jari-jari kaki ya. Yang sudah mulai merasakan ngantuk luar biasa, silakan diusap. Ya, kejatuhan makhluk. Makhluk dari mana ini? Lalat buah teman-teman. Ya teman-teman silakan diusap mukanya, diusap dengan air ya. Diusap dengan air, bismillah. Diusap dengan air. Sama ya, kejatuhan makhluk, yuk diselamatkan makhluknya. Diusap dengan air, bismillahirrahmanirrahim. Nanti malam libur Kak Sandra karena ada agenda, makanya kemudian kita ajukan sore ini. Begitu ya. Ya, nggak apa-apa, belum terlambat kok. Belum terlambat, tenang, masih ada waktu 15 menit. Langsung siapkan air, ya. Siapkan air, terus kemudian silakan teman-teman cuci muka yang sudah membacakan tadi ayat-ayat Al-Quran ke segelas air. Terus kemudian dioles di beberapa badan. Coba teman-teman oleskan ke sini ya, ke muka, ke ubun-ubun, diteteskan ke ubun-ubun, terus kemudian diusap begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini saya juga sendawa nih teman-teman, ya. Jangan dikira saya nggak ada gangguan, saya juga ada gangguannya bisa jadi ya. Terus kemudian lehernya sini dioles, kemudian daerah tengkuk teman-teman dipijit-pijit, kemudian ulu hati. Bismillah, bismillah, bismillah. Di rumahku banyak semut, mungkin banyak yang manis-manis. Jangan dibunuh ya, jangan dibunuh semutnya. Dikasih tahu begini, wahai semut, tolong kamu pergi dari rumahku. Silahkan kamu bermain di luar ya. Serius, coba buktikan. Setelah itu insya Allah bersih, jangan dibunuh. Terus kemudian silahkan teman-teman, boleh air hangat, bagus malah. Pinggangnya diusap, ditekan-tekan. Ditekan pinggangnya yuk. Terus kemudian punggungnya juga. Ya, yang ngantuk diusap dengan ini. Cuci muka yuk. Cuci muka dengan air. Terus telapak tangan teman-teman. Iya, ini dapat hadiah Kak WW. Minat? Ya, silakan cek keranjang kuning etalase 4.
Silakan teman-teman diusap-usap seperti ini ya. Terus kemudian telapak kakinya silakan diurut. Telapak kakinya diurut, tepuk-tepuk ini. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Oke. Sambil dengarkan ayat-ayat saya, teman-teman, silakan teman-teman tepuk-tepuk ya. Bagian-bagian badan yang saya tunjukkan dari mulai sini ya. Pundak bawah, belakang, kanan kiri. Bawah ketiak. Jangan dulu Kak Wardini. Belum selesai, kita belum selesai bacakan. Kalau mau minum sekali nggak apa-apa, asal jangan dihabiskan ya. Bawah ketiak, kanan kiri. Tepuk-tepuk. Kita cari titik ya, titik persembunyian. Ini titik persembunyian gangguan gaib di badan kita. Silakan di bawah, mohon maaf ini di kaki ya, di pangkal paha. Silakan ditekan. Bebas, dipijit jangan terlalu keras. Kemudian yang ada semacam benjolan, keluhan pada perut, silakan diusap perutnya. Seperti itu ya. Terus kemudian lutut teman-teman silakan dipijit-pijit dan telapak kaki silakan dipijit-pijit. Oke ya, saya bacakan dengan beberapa ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa di mana saja silakan dipegang dengan tangan kanan. Terus kemudian gini teman-teman. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Dan atau bisa seperti gerakan mencabut begini. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya, memang kalau tepat titiknya, pas di titik gangguan, itu biasanya langsung muntah, minimal mual-mual. Maka teman-teman fokus saja di titik itu ya. Yuk teman-teman tetap pencet-pencet seluruh bagian badan silakan ya sampai ketemu titik yang bikin kita mual atau muntah seperti itu ya. Kemudian ditepuk-tepuk
Belum terlambat Kak Fitri, kita masih ada waktu 10 menit. Ini maghribnya saya masih di Jogja, masih sekitar 45 menit lagi ya. Jadi insya Allah kita masih ada waktu 15 menit lagi. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Yuk teman-teman pijat-pijat pundaknya, bismillah, bismillah. Kalau ada suaminya, suaminya mijit ya. Kalau yang kena suaminya, istrinya mijit. Kalau mual dua-duanya, yuk pijit-pijitan gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk 5 menit lagi ya teman-teman. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء in antum illa fi dhalalin kabir. Kalau nggak ada reaksi terus saja teman-teman ya, terus saja ikuti terapinya karena ada yang 1 bulan baru terasa reaksinya. Ya, yang pusing dipijit, diminum sedikit teman-teman. Kita masih ada 3 menit, yuk diminum sedikit. Bismillah, minumnya pelan-pelan seperti
minum air panas ya. Bismillah, seperti ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang puasa diminumnya bentar lagi, kan maghrib tuh. Ya teman-teman, dipijit kepalanya. Sambil pijit tengkuk begini ya. Oh ya, jadi lemes ya. Kak Jaya, minum. Airnya diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj, iya Abdullah. Wahai jin yang ada di badan saudara kami, silakan kalian keluar. Janganlah kalian menjadi makhluk yang zalim. Aku peringatkan kalian, aku berkomunikasi dengan kalian, wahai jin terkutuk. Wahai jin yang ada di dalam badan saudara kami, keluarlah. Taatlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Kami tidak bisa melihat kalian, tapi demi Allah, Allah melihat kalian, wahai makhluk yang berbuat zalim. Takutlah kepada Allah Azza wa Jalla dengan azabnya yang begitu pedih. Jika kalian ingin selamat dari azab Allah, silakan kalian keluar, wahai jin terlaknat. Masuklah ke dalam Islam, insya Allah kalian akan selamat. Silakan kalian, wahai jin, jika kalian kafir dan munafik, silakan ucapkan kalimat syahadat. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Keluar, wahai musuh Allah, ukhruj ya aduwallah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka billa'natillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Wa la yuflihu sahiru haithu ata. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بكلماتillahit tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli lamah. Bismillah teman-teman, silakan pegang dada dan perut, usap-usap. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Silakan teman-teman diminum. Airnya silakan diminum ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali tegukan. Alhamdulillah. Kemudian tegukan kedua. Bismillah. Alhamdulillah. Kemudian tegukan ketiga. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau sekitar teman-teman ya terasa ada yang memperhatikan ya, atau ada bau-bau gosong, atau misalkan ada suara-suara aneh, termasuk telinga berdengung tuh, coba diusap telinganya dengan air. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian airnya dicipratkan ke sekitar teman-teman. Ucapkan Bismillah Allahu Akbar, cipratkan. Bismillah Allahu Akbar, cipratkan. Ya, ke semua penjuru. Depan, belakang, kanan, kiri. Seperti itu ya. Cipratkan. Cipratkan. Sambil cipratan yang jauh ya. Bismillah Allahu Akbar. Wah, gitu. Silakan basuh di badan. Ya. Oh ya, mushafnya ya. Mushafnya begini teman-teman. Yang airnya masih ya. Yang airnya masih, silakan teman-teman bisa minta tolong kepada Allah. Ya Allah, berilah petunjukmu ya Allah. Tunjukkanlah ayat penyembuh khusus untuk hamba ya Allah. Seperti itu ya. Terus kemudian teman-teman langsung buka. Langsung buka, tunjuk satu ayat. Satu ayat itu langsung silakan dibacakan ke segelas air. Kalau airnya habis, nggak apa-apa, ambil lagi. Silakan teman-teman ya, bacakan. Boleh silakan Kak Mai Hakim. Jadi paling enak dicipratkan aja sih. Dicipratkan terus kemudian setelah itu dipel, nggak apa-apa. Seperti itu. Ya, jadi minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah. Ya Kak Rusmiati, nggak apa-apa, nanti kita ketemu lagi hari lusa ya, hari Kamis. Seperti itu. Kalau di rumah banyak tikus artinya apa? Artinya dekat sarang tikus. Coba dicek sekitar lingkungan, ada sawah nggak? Ada lubang-lubang nggak? Banyak kebun-kebun nggak? Kalau banyak kebun-kebun biasanya memang jadi sarang tikus. Ya sering ke rumah tuh. Tapi memang sebetulnya tikus ini bisa menjadi hewan media sihir ya. Kalau terlalu banyak ya coba teman-teman ini ikhtiarnya ya dibersihkan dulu tempatnya, pintu-pintunya ditutup ya. Terus ini apa, saluran-saluran perairan ya, sanitasinya diberesin seperti itu. Yang muntah darah jangan khawatir teman-teman. Tambahin minumnya, mandi ya. Mandi dengan air ruqyah. Silakan airnya kalau masih sisa bisa langsung dicampurkan ke bak mandi seperti itu ya. Nah, sudah sebulan mengikuti terapi baru hari ini muntah. Ya, mudah-mudahan bisa tuntas apa yang ada di dalam keluhan di badan. Kalau banyak ulat bulu, banyak tanaman barangkali, banyak tanaman-tanaman liar. Ulat bulu, sependek pengetahuan saya, ini bukan merupakan binatang media sihir ya. Diracuni tikus boleh ya, niatkan untuk membersihkan lingkungan dengan racun. Yang tidak boleh itu dibakar ya teman-teman ya. Yang nggak boleh itu membakar. Jadi yang ada larangan memang dalam Islam, dilarang membakar makhluk apapun itu. Ya, kalau mau bunuh silakan diracun atau misalkan dipukul sekeras-kerasnya sampai kalau bisa sekali pukul. Ya, jadi mengurangi rasa sakit makhluk ciptaan Allah gitu ya. Air dalam ember boleh buat mandi, silakan, boleh buat mandi. Saya belum bisa muntah, jangan bercita-cita muntah teman-teman. Kak Wid, jangan bercita-cita muntah. Kalau memang nggak ada gangguan, ya nggak akan muntah gitu. Oke teman-teman, yang ingin ngasih hadiah untuk suaminya, ya, ini saya dapat pesanan teman-teman. Jadi supaya ini ya, menginformasikan. Jadi niatnya untuk ibadah. Jadi membeli sesuatu itu bisa jadi pengeluaran, bisa jadi ibadah. Kalau pengeluaran itu kalau nggak ada niat apapun ya sekedar untuk senang-senang. Tapi kalau niatnya ibadah, bismillah ya. Kak Vi, komennya apa ini Kak Vi? Kalau pingin direspon silakan teman-teman DM ya. DM nanti insya Allah saya respon begitu. Belum nikah,
Ya, saatnya praktek kuantum ruang kosong. Air dalam ember boleh disiram, boleh silakan. Praktek kuantum ruang kosong. Ini siapa teman-teman yang belum nikah, siapkan dulu bajunya. Baju untuk calon suami, siapkan saja dibeli. Nanti taruh lemari, bismillah ya Allah, aku belikan baju ini untuk suami, untuk calon suami. Kak Wit Epep itu semua ada di keranjang beda-beda motif ya. Kalau yang motif yang saya pakai ini keranjang nomor 3 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah loh, sebentar saya cek dulu ya. Kuantum ruang kosong itu menyiapkan wadahnya dulu. Ini yang sedang saya sematkan di etalase nomor 3. Untuk 2XL, double XL habis ya. Oke, mudah-mudahan nanti tersedia berapa ini lagi ya, berapa saat lagi. Biasanya nggak lama kok readingnya. Jadi gini teman-teman, ini kita bahas kuantum ruang kosong ya, sambil menunggu azan. Teman-teman yang ingin melunasi hutang, ingin segera dapat jodoh, ingin program hamil, terus apa lagi tuh? Apa lagi? Ingin beli rumah, ingin lunas hutang, pokoknya apapun ya, itu siapkan wadahnya dulu. Siapkan wadahnya dulu. Jadi ini merupakan perwujudan Kak Wit untuk cewek apa nih? Oke, umroh saya sudah buatkan VT-nya, sudah buatkan videonya. Jadi siapkan dulu wadahnya, kosongkan wadahnya, kemudian setelah itu, Kak Wit, ada di keranjang kuning, kalau nggak kelihatan berarti aneh tuh, padahal ada loh, di keranjang kuning sebelah sini nih. Etalase nomor 3. Sudah selesai Kak Azza, ketemu lagi mungkin sekitar lusa. Doakan besok, mudah-mudahan saya sempat ya siangnya, mudah-mudahan loh. Tapi nggak janji juga. Jadi siapkan dulu wadahnya, nanti Allah yang akan ngisi. Jadi ini berdasarkan inspirasi ya. Kita bukan sedang mentafsirkan hadis, tetapi kita mengambil inspirasi dari hadis qudsi ya, yang Rasulullah sampaikan, ana inda dzonni abdi bi. Kak Tini kita nggak janji ya, kalau seandainya siang jadi itu sekitar jam 1 kalau jadi. Kak Titi apakah nggak kelihatan keranjang kuningnya? Harusnya sih kelihatan loh. Atau jangan-jangan pakai light nih Kak Titi ya. Kak Titi pakai TikTok light ya. Jadi Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Misalkan contoh, nggak kelihatan, coba pinjam akun saudaranya atau siapa tuh. Biasanya semua orang kelihatan loh untuk, atau mungkin DM saja ya, DM nanti, iya di keranjang kuning kiri, samping bintang, betul samping bintang. Misalkan teman-teman ingin segera nikah, ya, ingin segera nikah tapi berkali-kali belum ketemu jodoh yang tepat, maka siapkan dulu wadahnya. Wadahnya apa? Ya berprasangka baik dalam waktu dekat ini akan segera nikah, ya siapkan. Misalkan hadiah untuk calon suaminya, atau yang laki-laki maharnya, gitu ya. Maharnya misalkan cincin emas, atau misalkan tabungan, seperti itu. Tapi bukan berhenti sampai di situ, nanti ada prosesnya, seperti itu. Ya sudah ruqyah teman-teman. Mudah-mudahan besok bisa lagi ya, siang, mudah-mudahan loh, doakan saja. Yang minat ikut besok siang jam 1, harus berimajinasi, jangan berimajinasi, nanti menimbulkan sesuatu yang iya begitu. Oke, nanti saya sampaikan nggak berhenti titik ya, nggak berhenti titik, siapkan wadah selesai, enggak. Kalau pingin mobil siapkan garasinya, lalu nganggur, enggak gitu teman-teman, ya, nggak nganggur, nggak bersantai-santai ya. Nah ini kalau yang lunas hutang, teman-teman nanti bisa PO ya buku saya. Ini saya jabarkan di situ, kuantum ruang kosongnya ada di situ, ya khusus yang lunas. Jadi ini PO sekitar 1 bulanan seperti ini. Ini yang khusus lunas hutang. Ya. Ini 49, hanya 49 aja tapi masih dalam proses menulis. Dalam proses penyelesaian, ini sedang saya tulis ya. Dan ini mungkin butuh waktu sebulanan, hanya 49.000 saja. Nah, sekilas saya tunjukkan ya apa isi buku ini. Jadi ini metode bismillah. Metode bismillah ngelunasi hutang.
B-nya itu bertobat kepada Allah. Kalau seandainya hutangnya hutang riba. Rata-rata sekarang hutangnya hutang riba ya. 9 hari sejak dipraktekkan dong. Kalau bacanya misalkan selesai sebulan, belum praktek gimana? 99 hari sejak dipraktekkan. Gitu. Khusus jodoh soleh tamfan. Ini Kak Tari mencurigakan nih. Khusus jodoh soleh tamfan, ya kita memantaskan diri dulu sebetulnya. Intinya memantaskan diri. Kak Sia 79 DM, PO-nya itu melalui DM atau masuk ke dalam grup dulu ya teman-teman. Sebentar ya, saya tunjukkan teman-teman masuk ke dalam grup. Kayaknya banyak yang belum masuk ke dalam grup deh. Yuk masuk ke dalam grup, caranya gini, nanti bisa PO ke admin ya. Jadi gini, ini pencet pojok kiri atas. Masya Allah, astagfirullah. Jadi gini teman-teman, ini pojok kiri atas untuk masuk ke dalam grup dan PO bukunya, klik seperti ini, kemudian menuju sini ya. Nah, menuju bio profile, yang mau yang mau PO, enggak, bahasa tamfan itu saya punya teman dia pakainya bahasanya tamfan. Kirain ini akun palsunya teman saya gitu. Ternyata akun asli ya Kak Tari ya. Oke. Yang mau PO silakan kirim pesan di sini nih, message, atau yang mau gabung ke dalam grupnya di sini, ya. Grup Terapi Langit, masuk saja di Terapi Langit. Sebentar, saya pencet. Ya, hutang riba ini loh. Hutang riba pakai ini teman-teman. PO buku ini. Ini saya bahas tuntas. B-nya itu bertobat, I-nya rahasia, S-nya rahasia, Bismillah itu singkatan ya. Bismillah. Hanya itu hasilkan cuan. Jadi ini cocok teman-teman yang bukan hanya sekedar yang punya hutang ya, yang ingin menghasilkan uang juga cocok pakai buku ini. Ya, ini ada hanya hasilkan cuan. Nanti kita lihat potensi teman-teman kuatnya di mana. Apakah bisnis online atau offline. Nah itu yang nanti kita optimalkan. Dan bukannya sekedar baca, kita masukkan ke dalam grup ya. Teman-teman kita masukkan ke dalam grup khusus. Nanti saya bersama teman-teman selama paling tidak 1 tahun. Tuh coba bayangkan 1 tahun ya. Cuma hanya 49.000, teman-teman didampingi selama setahun sampai hutangnya lunas, sampai bisnisnya berkembang pesat. Yuk kurang apa coba? Ini sudah sekitar 200-an yang PO, padahal kita ready-nya hanya 500 saja. Oke, ini ya masuk ke dalam grup yang ingin PO, grup yang atas ya, yang ingin ketemu di setiap kota. Ini kita adakan pelatihan di Jogja tanggal 22, kemudian di Bandung Januari, tanggalnya belum fix, Jakarta, kemudian Surabaya, dan kota lain. Silakan masuk dulu ke dalam grup. Extrovert. Extrovert itu bukannya gaul ya. Yang berpotensi butuh perjuangan mendapatkan jodoh bukannya yang introvert ya. Extrovert harusnya malah justru lebih gampang loh mendapatkan jodoh. Jadi gini. Ini mana dulu yang dibahas nih, mumpung belum azan. Azan kita di Jogja 20 menit lagi. Kemungkinan Kak Rizwa, kemungkinan besok jam 1 ya. Doakan aja, mudah-mudahan besok kita terapi ya. Atau silakan teman-teman DM gini, please besok terapi ya jam 1 itu. Semakin banyak yang meminta, saya termotivasi, saya semangat gitu. Oke, hutang dulu. Jadi gini, hutang itu kuantum ruang kosongnya, silakan teman-teman sudah pernah belum nyiapkan tabungan, celengan, atau rekening khusus untuk membayar hutang? Siapa yang sudah menyiapkan itu? Yang sudah siapkan siapa, yang belum siapa? Coba. Kak Wirda, besok siang mudah-mudahan ya, jam 1, mudah-mudahan loh. Tapi nggak janji. Nah, coba sekarang teman-teman siapkan celengan. Boleh nabung di rumah, sebaiknya memang di rumah ya. Nabungnya di rumah aja saran saya. Nabung di rumah, siapkan celengan khusus, termasuk yang ingin umroh. Siapkan tabungannya, celengannya itu bentuk Ka'bah. Ya, tabungannya bentuk Ka'bah. Oh, alhamdulillah kalau kecanduan dengan terapinya, mudah-mudahan semakin cinta dengan Al-Qur'an, ya, semakin dekat dengan Allah. Nah, kalau bisa celengan, karena begini, kalau celengan itu enaknya adalah kita bisa sambil doa. Ya. Kita bisa sambil doa, doanya gini ya, teman-teman. Misalnya ini tabungannya ya. Jadi
Nah, syarat pertama gini teman-teman, jangan pakai logika dulu. Singkirkan logika. Nah, itu ada di teknik ini teman-teman ya. Di buku ini ada. Jadi di bagian S, Bismillah, B-nya bertobat, I-nya rahasia, S-nya itu singkirkan logika. Tabungan bentuk apa, di mana belinya? Saya punya nggak ya? Sebentar, kayaknya ada deh. Kalau mau CO di TikTok, saya coba carikan ya. Semoga ada. Nah, jangan pakai logika. Logikanya tuh gimana? Penghasilan saya misalkan cuma UMR. Cuma UMR. Gimana mau bisa ngelunasin hutang yang jumlahnya misalkan 500 juta? Ya. Nah, ini maka teman-teman jangan pakai logika semacam ini. Jadi, oh iya habis Kak. Tabungan celengan Ka'bahnya sedang habis. Nanti bisa kapan-kapan saya carikan. Nah, Loa Bahasa Tren, iya betul. Itu buku ya, buku Law of Attraction Kak Aryani. Jadi gini, Bismillah ya Allah, sisihkan, teman-teman sisihkan seberapapun uang teman-teman dan komitmen jangan diambil lagi. Doanya sama Allah gini, sebelum dicemplungin, jangan asal nyemplungin ya. Doanya sama Allah begini, ya Allah, aku bertekad untuk melunasi semua tanggungan amanah hutangku sejumlah, misalkan 500 juta rupiah ya Allah. Mudahkan ya Allah, kemampuanku sementara hanya ini ya Allah. Mudahkan lunasi ya Allah. Aku bertekad kuat. Berilah petunjukmu, berilah jalanmu yang tidak disangka-sangka untuk melunasi hutangku. Panjang ya teman-teman ya, intinya itulah. Ini nggak harus dihafalkan, teksnya nggak harus itu. Yang penting begitu, intinya minta tolong kepada Allah untuk Allah melunasi. Walaupun kemampuan kita hanya bisa nabung 1.000 rupiah per hari. Nanti, ya ini jangan pakai logika. Kalau 1.000 rupiah kapan lunasnya? Jangan pakai logika. Gitu ya. Pokoknya komitmen dulu. Komitmen. Yang penting niatnya, betul. Nanti keajaibannya, nah itu nanti keajaibannya saya ceritakan di sini teman-teman. Saya sudah buktikan soalnya. Jadi keajaibannya itu nanti teman-teman ada saja peluang usaha, peluang membuat usaha sumber-sumber penghasilan baru. Atau kalau teman-teman sudah punya bisnis, sudah punya toko, nanti bisa jadi ada ide untuk mengembangkan usahanya. Ya, ada ide gimana caranya warungnya lebih rame. Inspirasi, oh teman-teman tiba-tiba diajari ada seorang yang mungkin anaknya gitu ya, ngoptimalkan warung dipasarkan lewat sosmed. Atau tiba-tiba ya ada orang yang kemudian mampir terus kemudian menawarkan kerjasama dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya ada saja jalannya. Makanya tahap yang S, Bismillah, BIS, B-nya bertobat, I-nya rahasia, S-nya singkirkan logika, jangan pakai logika. Karena akal kita terbatas banget teman-teman. Akal kita itu terbatas banget loh. Ya, jangankan ilmunya Allah nih. Seringkali kita lihat sulapan aja aneh kan. Wih, orang kok badannya bisa terbelah. Wih, orang kok kepalanya bisa lepas tetap hidup. Wih, ini mobil tadinya di sana, apa misalkan bangunan ya tadinya di sana kok bisa berpindah ke sini. Ini ilmu sulap saja kita kadang bingung ya kan. Nggak usah ilmu sulap lah. Ilmu fisika, matematika, kimia. Ya teman-teman, bisa nggak ngerjakan soal-soal fisika, kimia, matematika? Mungkin yang teman-teman ahli bisa ya. Tapi kita yang awam, kok ada soal serumit ini bisa diselesaikan. Apalagi ilmunya Allah, ya kan? Ilmunya Allah begitu dahsyat, seringkali ada saja jalan Allah ya yang kita temukan. Nah, salah satunya singkirkan logika. Karena seringkali logika itu tuh menghalangi loh teman-teman. Perhatikan. Seringkali logika kita menghalangi dan meng-cancel doa. Ya kan? Diakui saja kita sering meng-cancel doa. Misalnya begini, ya Allah mudahkan aku ke Baitullah untuk umroh. Tiba-tiba di-cancel dalam hatinya tuh. Aduh, mana mungkin bisa umroh, gajinya aja segini, nggak mungkin, ya kan? Nah, itu tercancel padahal doa kita itu sedang kita langitkan loh, sedang kita kirim kepada Allah. Dari ibaratkan kita ngirim WA gitu ya, kirim pesan, lalu nggak jadilah kita hapus. Kita sudah kirim, kita hapus gitu. Nah, itu ibaratkan doa. Doa ini sedang dalam proses kirim, serat. Yang menghalangi otak kita, teman-teman, yang menghalangi itu pikiran kita. Wah, nggak jadilah. Kayaknya belum pantas, wah nggak jadilah, masih UMR, ya gimana mau umroh, makan aja susah, gitu kan.
Nah, maka ini penting banget ya untuk menyingkirkan logika gitu, ya kan? Nah, jangan pakai, bukan berarti nanti apa ya, nggak pakai otak, tetap kita pakai pakai logika tapi dalam hal yang lain gitu. Oke, PR pertama, siapkan dulu tabungan. Terus ditulisin teman-teman, tabungan untuk melunasi amanah hutang ya, sejumlah, tulis jumlahnya. Terus tulis target kapan mau teman-teman lunasi. Nah, di sini lagi-lagi jangan pakai logika. Tapi juga jangan yang kira-kira juga dong. Jangan terlalu nggak masuk akal. Misalkan minggu depan saya lunasi sejumlah 500 juta. Nah, ini ya mungkin saja kalau teman-teman amalannya sudah melebihi nabi gitu. Sudah setara nabi, mungkin bisa jadi. Tapi kan kita lemah iman, amalan kita pas-pasan. Ya yang masuk akal dikit lah gitu. Nah, dalam hal ini pakai logika dikit. Ya misalkan dalam waktu 6 bulan ya. Dalam waktu 6 bulan, atau kalau di buku ini 99 hari ya teman-teman ya. 99 hari. Nah, itu nanti insya Allah. Kalau dengan sedekah subuh bagus, kombinasi saja nanti. Nah, itu amalan. Teman-teman harus punya amal andalan yang hanya kita yang tahu. Bahkan pasangan kita nggak tahu amal andalan kita. Ya, sedekah subuh diam-diam itu bagus banget. Begitu. Kalau umroh dihadang lemah iman, maksudnya gimana? Kelemahan iman kita menghalangi umroh. Jadi antara pingin nggak pingin begitu, ya. Ya dikuatkan, ya. Dikuatkan kerinduan kita ke Baitullah, gitu kan. Sedekah subuh ini, kalau dalam hadisnya itu, jadi 2 malaikat itu akan turun, ya. 2 malaikat akan turun, satunya mendoakan bagi yang mensedekahkan, ya, bagi yang infak di pagi hari, sedekah di pagi hari itu supaya dilipat gandakan. Berilah keberkahan, berilah kekayaan. Ini malaikat yang pertama. Kemudian malaikat yang kedua, ini mendoakan juga. Mendoakan siapa? Orang-orang yang pelit berinfak pagi hari, itu didoakan kebangkrutan. Maka sedekah subuh itu manfaatnya luar biasa, bisa kemudian mendatangkan rezeki. Nah, terakhir teman-teman, sebelum penutupan ya, saya kasih satu quotes. Kita di sini 10 menit lagi azan. Jadi gini, saya mendengar sebuah ceramah konten, teman-teman hati-hati ya dengan ceramah. Jadi gini, ceramahnya bagus. Bunyinya begini teman-teman, hati-hati, seringkali kita itu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan ibadah kepada Allah untuk urusan dunia. Jam 6 boleh ya. Pokoknya standarnya itu syuruk. Syuruk itu setiap daerah beda-beda. Waktu terbit kalau di jadwal sholat ya. Jadi begini, kalimatnya begini ya. Hati-hati ketika kita beribadah, berdoa hanya meminta dunia. Misalkan contoh sholat duha ya, agar rizkinya lancar, tahajud biar diberikan pekerjaan, biar bisnisnya besar. Terus kemudian sedekah biar dapat rumah. Nah, ini saya setuju. Kalau kita sekedar titik di situ, serumnya ada Kak User, ya. Minat serumnya? Kalau sekedar titik memang bahaya sekali teman-teman. Ya Allah, saya sholat tahajud karena ingin mendapatkan rumah cash. Kalau titik sia-sia, ya. Tapi mensiasati biar nggak sia-sia teman-teman. Caranya gimana? Caranya berikan alasan. Jangan titik tapi koma. Ya Allah, saya tahajud agar Engkau permudah urusan, bisa mendapatkan rezeki berlimpah, bisa membeli rumah secara cash, amanah hutangku lunas, sehingga aku tenang dalam ibadah, sehingga kalau aku punya rumah itu akan kugunakan untuk ibadah, untuk kugunakan untuk menyembahmu ya Allah, untuk sholat khusyuk di rumah sendiri ya Allah, bukan kontrak. Rumah itu akan kujadikan tempat untuk masak-masak, dan masakannya itu akan kubagikan ke tetangga, kubagikan ke anak yatim piatu, fakir miskin. Begitu ya teman-teman ya. Insya Allah nanti doa kita akan lebih cepat diijabah oleh Allah gitu. Oke teman-teman. Ya, yang minat serum itu ada di etalase ya. Silakan di etalase nomor 1 serumnya. Etalase nomor 1 serum. Oke. Besok mudah-mudahan terapi jam 1 ya, mudah-mudahan ya. Bismillah. Nanti kita infokan di grup.
Ya, betul ya Kak Dedi. Alhamdulillah ya, sepakat ya. Oke. Mudah-mudahan serum untuk ini, serum brightening, membantu mencerahkan ya, membantu mencerahkan. Sudah BPOM dan komposisi utamanya niacinamide, etalase nomor 1. Oke teman-teman, sampai ketemu besok. Yang belum CO, masukin keranjang gede dulu ya. Dimasukin keranjang dulu aja, pembayarannya gampang itu. Yang penting masuk keranjang, karena biasanya pas live ini harganya beda, lebih ada, biasanya ada ini nih, ada potongan ya. Oke, kita ketemu besok ya mudah-mudahan ya. Kalau sore kita nggak tentu Kak Aklinda. Perhatikan jadwalnya itu Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Biasanya pagi jam 6, malam jam 20. Nah ini kebetulan karena nanti malam, harusnya jadwalnya nanti malam ya. Tapi karena malam saya ada agenda, saya ada pelatihan, maka saya majukan jadi sore. Ya, jadi yang jelas insya Allah Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis, pagi jam 6, malam jam 20 WIB. Doakan mudah-mudahan besok jam 1 siang kita bisa... oh nggak ada Kak Didi. Kak Didi kalau butuh kopiahnya nanti searching saja kopiah Jogokarian. Ya, kopiah Jogokarian nanti ada. Oke teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan kasiron atas kesetiaan teman-teman sudah standby di sini. Ya, saya justru saya yang banyak terima kasih ya kepada teman-teman. Karena saya bisa mendapatkan kebahagiaan ya atas perantara teman-teman semuanya. Saya bahagia punya banyak saudara, teman-teman sudah saya anggap saudara sendiri. Ya, mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan dalam kebaikan ya. Sampai ketemu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kako Ayan untuk buku untuk jodoh Japri ya, silakan DM. Nanti kita berikan, kita spill bukunya. Oke, teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka ya. Semoga puasanya diterima Allah. Amin ya rabbal alamin.